makna ihtisab gayu hitung pahala terhadap kebaikan yang kita nyo pubut. Nyo ronyo long sedekah sabah bungkuh bu ke urang buka puasa gebala dalam di luar bulan Ramadan gebalah tiplu. Dalam bulan Ramadan ge kali sirtu arti gelipat ganda siplu go artinya siplu tirtu kali lipat gebalah kebaikan yang kita nyo pubut. Maka gayu hitung ngetulek je ibadah-ibadah yang kita nyo pubut dalam bulan Ramadan tak hitung. Dan yang saboh tu baik tua tak ukur dosa. Tonyo jamun malam-malam dalam bulan Ramadan yang kau ikut ngaurung syik hanapa. Bulan Ramadan yang kau ikut dengan keluarga hana jero. Bulan Ramadan yang kau ikut dengan tetangga potong kompas silaturahmi hana jalan. Maka dalam bulan Ramadannya robah hal tersebut. Ingat ke dosa, berhenti jangan melakukannya, menangis di sepertiga malam kita untuk beribadah dalam bulan Ramadan. Kepu tujuan dengku, perbaiki dalam bulan Ramadan ini. Nembayangkan kiban, so tu'o Ramadannya merupakan Ramadan terakhir dalam hidup kita. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah sekalian, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, alhamdulillah kita memuja dan memuji Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir ke Masjid Mawaddah ini guna beribadah pada malam pertama malam Ramadan yang sudah diumumkan tadinya oleh Kementerian Agama Profesor Dr. Nasaruddin Umar bahwa tepatnya Ramadan itu akan jatuh besok, tepatnya pada tanggal 1 Maret 2025. Berapa banyak sahabat dan keluarga kita yang mereka berharap untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan ini, tetapi Allah tidak mengizinkan, Allah berbicara lain, Allah tidak memberikan peluang untuk mereka bisa hidup dalam bulan suci Ramadan. Artinya mereka sudah kembali ke hadiratnya Allah, sudah berada di alam barzah. Maka bahagianya kita hamba Allah jamaah sekalian yang telah diberikan kesempatan untuk bisa mencicipi indahnya Ramadan. Tinggal saja kita semua akan mampu memaknai Ramadan itu dengan sebenar-benarnya, yang endingnya nanti akan mendapatkan titel takwa dalam kehidupan kita. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berpuasa tidak hanya dalam bulan suci Ramadan, melainkan dalam bulan Rajab dan Sya'ban. Beliau kala berpuasa seolah-olah tidak berbuka. Artinya Nabi Muhammad beribadah puasa tidak hanya dalam bulan suci Ramadan. Itu menunjukkan betapa rendahnya beliau di hadapan Allah untuk beribadah kepada Sang Khalik sebagai Rabbnya. Kepada sahabat dan para alim ulama sekalian, semoga Allah akan memberikan peluang untuk kita semua mampu mengikuti jejak mereka dalam beribadah takwa kepada Allah. Yang kita hormati bersama ahlul masajid, kepada Pak Haji dan keluarga, dan kepada seluruh jamaah yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Dan melake urung Siklun Ban Bandung lagenyo ketanyo musapat di bawah Masjid Mawaddah yang mulianya. Satu waktu Allah kumpulkan kita semua dalam surganya Allah, bertemu kita kembali, bertemu kita satu waktu dengan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Izinkan sebagai malam pembuka dan malam iftitah untuk malam Ramadan, dalam waktu yang mana kadangkala kami singgah dari masjid ke masjid, lebih-lebih tadi Jumat banyak agenda, bahkan tawaran
untuk mengisi ceramah malam perdana di tempat yang lain. Dengan pasti saya menyampaikan, saya sudah terjadwalkan prioritas di Masjid Mawaddah, tepatnya pada malam pertama. Apapun kesibukan, ini menjadi tanggung jawab prioritas untuk kita menghidupkan masjid ini selama bulan Ramadan. Apa saja nasihat yang akan kita sampaikan? Nasihat ini menjadi renungan bagi pribadi saya, jamaah sekalian, dan umumnya kepada kita semua. Apa itu? Sesuai dengan yang sudah kita bacakan tadinya, bahwasanya perintah ibadah puasa ini merupakan ibadah yang wajib, karena Allah berpesan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, difardukan kepadamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana difardukan kepada umat-umat sebelummu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dan pastilah dengan puasa itu engkau akan menjadi pribadi yang bertakwa. Dalam ayat tersebut ada beberapa pesan yang tidak mungkin kita sampaikan semuanya. Namun sabo di antaranya urung syi'lun ban bandum jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Andai kata na malamnya di antara getanyo yang getunyok tang jaro ataupun berkata tengku pakan li Allah Ta'ala yang gebebankan kepada getanyo untuk ibadah puasa, padahal ibadah puasanya membuat kita mudarat dengan tahan lapar, tidak sanggup kita bekerja, tidak sanggup kita melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Dalam ayat Allah sudah memberikan pesan tersirat bahwasanya puasa ini difardukan tidak hanya untuk kita saja, tetapi kepada umat-umat sebelumnya kali geperintah puasa oleh Allah Ta'ala. Artinya menyertanya orangnya tadang tak proteh urung syi'lun, takun ba urung-urung yang malim, tak pegah ba gurai-gurai tengku. Allah hana ade gejuk perintah ibadah puasa katanya cukup berat umat Muhammad, tidak hanya kita, orang-orang zaman masa Nabi Allah Adam, Nabi Musa, Nabi Daud dan nabi-nabi yang lainnya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, Allah telah memfardukan kepada mereka sebuah ibadah puasa yang prosesinya pun sangat jauh berbeda dengan ibadah katanya. Puasa umat Muhammad 12 jam bu. Walaupun dia katanya apa jamaah sekalian tak klaim puasa siuro, tapi pada hakikatnya malam hana puasa. Tanya puasa cuma uro dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Artinya hana truk 20 jam. Tetapi umat dulu Nabi Allah Adam puasa malam pun getendu sampai ujung bulan. Olehnya puasa umat yang lain ada yang kadangkala di antara mereka uro puasa malam puasa. Berbeda dengan kita umat Muhammad 12 jam sagai. Oh berarti kurang pahala tengku, kurang pahala bi tidak. Walaupun ibadah puasa umat Muhammad 12 jam dalam siuro si malam, pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala sangat jauh berbeda. Di sini kemenangan gejuk oleh Allah Ta'ala kepada gedanya. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, puasanya merupakan wasilah untuk seseorang menjadi bertakwa. Kiban urutannya Ustaz, puasa merupakan sebuah ibadah yang sangat ditakuti oleh nafsu amarah. Puasa adalah ibadah, menahan lapar adalah sebuah aktivitas yang mana nafsu itu terkekang dengannya. Wate nafsunya mampu dikawal, dikontrol, berubah dari nafsu amarah menjadi nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itulah yang akan mensugestikan kepada seseorang untuk mengerjakan kebaikan. Mengerjakan kebaikan adalah definisi daripada takwa. Secara tidak langsung puasa mendidik seseorang untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Dalam hadis yang lain kepegah, terbukti tengku bahawa puasa Ramadannya mampu mengekang hawa nafsu dan syahwat. Neken le Nabi dalam hadisnya yang luntuan baca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda,
man istata'a minkumul ba'ah, siapapun yang sudah punya kesanggupan dan kecukupan secara finansial, jelame kana harta kasib, maka falyatazawwaj, hendaklah mereka menikah. Apabila waman lam yastati, apabila tidak sanggup, sedangkan kita memiliki syahwat yang luar biasa, nafsu yang tidak terbendung, apa solusinya? Fa alaihi bisawmi, maka wajib kepada mereka untuk berpuasa. Kenapa solusi itu berpuasa bagi orang yang tidak bisa menikah walaupun nafsunya sudah tinggi? Apa solusinya? Puasa, pakan puasa. Karena puasa fa innahu lahu wijaun, puasa itu mampu mengendali hawa nafsu. Maka ada kesimpulan orang Syi'lun, solusi untuk mengekang hawa nafsu adalah ibadah puasa. Yang di luar bulan Ramadan, kadangkala wate pegah habang dengan tetangga dua krek gemututu kabenge lam Ramadan putun. Ngan laka tip ura karu lam Ramadan tun. Yang agam dengan istrinya, watena pertanyaan dua bok dilayangkan oleh istrinya, langsung kali kelem mirah muka, langsung terjadi kehidupan layaknya Israel dengan Palestina. Maka dalam Ramadan ini robah hal tersebut dengan ibadah bulan suci Ramadan. Tingat lun tuan mi metuah orang Syi'lun ban Bandung. Wate Allah ne pejet nafsu. Ne tanyang li Allah ba nafsu. Sawagata dan sawlun. Man anta wa man ana. Long draw ne dijawab li nafsu. Gecak nafsu geti alam neraka de, usai beribu tahun, puluhan ribu tahun dibangkitkan kembali. Oleh yang getanyang lam li Allah Ta'ala, man anta wa man ana, sawagata dan solun. Nafsu tetap menjawab long draw ne. Yang selanjutnya Allah cok nafsu tersebut geti alam neraka de, atau yang diberikan dengan nama neraka sakar. Usai puluhan ribu tahun diangkat oleh Allah Ta'ala, ditanyakan man anta wa man ana, sawagata dan solun. Nafsu menjawab, ana abduka wa anta rabbuna. Lun adalah hamba dron ya Allah, dron adalah Tuhan lun. Artinya nafsu itu mampu dilemahkan oleh aktivitas, yaitu menahan lapar, dan itu kita dapatkan dalam bulan suci Ramadan. Kalian yang haru lun tuan, tafsirnya buno seput lun tuan baca. Tafsir Al-Qurtubi long rempok saboh kalimat hadis yang sering kita dengar, tapi orangnya baru merempok bacaan. Kullu amali ibni Adam lahu wa illa saumu fa innahu li wa ana ajzi bih. Hadis kudusi tersebut menceritakan bahawa Allah nekut mandum amalan anu Adam, baik itu ibadah sembahyang, ibadah zakat, ibadah bersedekah, ibadah haji, semua untuknya kedrawaji, illa saumu, kecuali puasa. Puasanya bagi lo, puasanya untuk lo, puasanya hanya dituju kepadaku, kata Allah. Yang selanjutnya wa ana ajzibe, long yang akan balah puasa tersebut. Disampaikan, dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi. Pakan menan yang pertama, pakan puasanya menjadi ibadah prioritas. Karena puasa annas sauma yamna'u minal maladzin nafsi wa syahwatiha. Puasanya sabah ibadah untuk mengekang hawa nafsu, sedangkan ibadah lain hana. Ngan tak sembahyang golom tente tanya makin lemah. Ngan tak sembahyang golom tente nafsu tanya makin pah. Syahwat tanya makin terkawal dan terkontrol. Tetapi dengan ibadah puasa sudah pasti mengekang hawa nafsu dan kelezatan syahwat. Sehingga bala yamna'u, yang mana hana mampu ditegak minhu, daripada malazid nafsu dan syahwat, min sairil ibadati, daripada ibadah-ibadah yang lain. Ratnan kalibeh puasa orang Syi'lun. Oleh yang kedua yang paling wah tu, puasanya sabah ibadah annas sauma sirrun, ibadah puasanya tersembunyi bainal abdi wa baina rabbih, di antara hamba dengan Allah, la yadharu illa lahu, hana lahir ibadah puasanya kecuali ba'drawan Allah Ta'ala. Yang mesti tak tanya bu, tengok netebit merempok dengan tetangga na si A, si B, si C.
Kira-kira lepah li katanya terpastikan bahawa si A puasa, si B hanai puasa, si C puasa. Tidak bisa kita menjas hal tersebut. Pakon orang yang pijut kadang-kala galom tente hana puasa dalam bulan Ramadan. Orang yang rudah ibabah tabe galom tente gopnya yang puasa dalam bulan Ramadan. Siapa yang tahu hal tersebut? Hanya diri drawagu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala na orang yang tua genit malam-malam puasa, lagi tanya hana tertepu orang yang nak puasa atau hana. Artinya ibadah puasa yang tahu hanya Allah dengan drawa manusia yang melakukan hal tersebut. Olehnya lam kaje tengku na genit, na puasa, tapi kini kun tidraw yang kadang-kala watai puasa gapnyan pahala sempurna. Kadang-kala galam tro et watai cat urap, ka pegah ke gop pahala puasa gada. Sehingga hana mesidrawa manusia yang mampu mengetahui ibadah puasa orang lain kecuali drawa dengan Allah. Sehingga berbeda puasa dengan ibadah yang lain, rubama fa'alahu tasannu'an wariyaan. Ibadah yang lain berpotensi untuk ria, tapi mia puasa hana hidup masalah ria. Menyata kedita puasa li ketanyakan karena Allah, maka han keterimang hana fungsi ria dalam beribadah puasa. Yang terakhir urang syi'lun, puasanya sebagai ibadah untuk bermuhasabah. Pemakna tengku muhasabah yang disampaikan oleh Imam Al-Manawi dalam kitab Faid Al-Qadir dan Imam An-Nawawi dalam kitabnya. Apa disampaikan? Makna ihtisab, gayu hitung pahala terhadap kebaikan yang katanya pubut. Nyoronyo long sedekah sabah bungkuh bu ke urang buka puasa gebalah dalam di luar bulan Ramadan gebalah tiplu. Dalam bulan Ramadan ke kali sirtu arti gelipat ganda siplu ke artinya siplu tirtu kali lipat gebalah kebaikan yang katanya pubut. Maka gayu hitung netulek je ibadah-ibadah yang katanya pubut dalam bulan Ramadan tak hitung, dan yang saboh tu baik tua tak ukur dosa. Tonyo jamun malam-malam dalam bulan Ramadan yang kau ikut ngaurung syik hanapa. Bulan Ramadan yang kau ikut dengan keluarga hana jero. Bulan Ramadan yang kau ikut dengan tetangga potong kompas silaturahmi hana jalan. Maka dalam bulan Ramadannya robah hal tersebut. Ingat ke dosa, berhenti jangan melakukannya, menangis di sepertiga malam kita untuk beribadah dalam bulan Ramadan. Keputujuan dengku perbaiki dalam bulan Ramadan ini. Nembayangkan kiban so tu Ramadannya merupakan Ramadan terakhir dalam hidup katanya. Hingga hal lepas terpastikan Ustaz Taufik bisa hidup. Sehingga hal lepas terpastikan kita semua bisa hidup. Artinya perbaiki dan persiapkan diri untuk menyongsong bulan Ramadan yang sudah berada di gerbangnya. Tanya, persiapkan diri, baca Quran boleh, bersedekah boleh, aktivitas ibadah perbanyak, dan kurangi kegiatan-kegiatan duniamu yang mana kita sudah sibuk selama 11 bulan di dalamnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Insya-Allah di malam-malam yang lain kita akan berjumpa kembali sesuai dengan yang disampaikan oleh moderator tadinya. 15 menit sudah usai. Yang intinya urang syi'lun, ibadah puasa merupakan ibadah sirriyah antara kita dengan Allah Ta'ala. Baik sagai-sagai ni puasa karena perle berdikalan ligop pakon hana fungsi karena ibadah puasanya antara tanyo dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita ban Bandung, semoga urang-urang yang na di bawah Masjid Mawaddah malamnya akan menjadi pribadi yang mampu melaksanakan ibadah puasa sebagaimana mestinya, dan wate ujung bulan Ramadan akan merempok titul takwa dalam kehidupannya. Amin. Amin ya rabbal alamin.